Salahuddin Al-Ayyubi. Itu juga terjadi di bulan Rajab. Jadi banyak peristiwa-peristiwa besar yang terjadi di bulan Rajab. Jadi bulan Rajab ini adalah bulan haram di antara 3 bulan haram lainnya yang Allah haramkan bagi umatnya berbuat kemaksiatan. Siapa yang berbuat kemaksiatan di bulan Rajab, maka Allah akan melipat gandakan dosanya. Dan siapa yang berbuat amal kebaikan di bulan Rajab, maka juga Allah akan melipat gandakan pahalanya. Dan di sini kita semua jangan hadir dirahmati Allah Subhanahu wa taala, karena ini mungkin sudah dekat dengan bulan Ramadan. Artinya suatu nikmat yang patut kita syukuri sampai bulan ini. Allah masih memberikan kita umur, keberkahan umur. Ada di antara saudara-saudara kita mungkin yang hari ini sudah tidak bersama lagi dengan kita, padahal dulunya, atau keluarga kita, padahal sebelumnya masih bersama-sama kita di sini. Nah, ini semua mudah-mudahan sebagaimana doa yang disampaikan, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sa'ban wa balighna Ramadan. Semoga Allah sampaikan umur kita masih bertemu dengan bulan Ramadan yang mulia, sampai kita juga beridul fitri atau bersawat. Jadi jamaah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di sini sebenarnya para pakar semua ini saya lihat, para muda semua, Pak Haji dan seterusnya, ini semua pakar-pakar, ada Bang Handa juga. Tapi karena memang diberikan amanah untuk menyampaikan, maka insya Allah mudah-mudahan amanah ini bisa dijalankan dengan sebaiknya. Jadi pada kesempatan ini, ibu-ibu sekalian maupun ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, izinkan Al-Fakir yang ilmunya gak seberapa ini ingin menyampaikan sebuah tema pembahasan, yaitu tentang hakikat pertemuan dan perpisahan manusia itu ada 4. Jadi kalau tadi Ahlul Bait mengatakan baru beberapa bulan yang lalu, ya, salah satu dari anggota keluarga kita dari rumah ini telah terlebih dahulu menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, mungkin dengan tema ini juga berkaitan. Mungkin nanti ada pertanyaan-pertanyaan, insya Allah mudah-mudahan dengan pembahasan ini akan terjawab. Jadi jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang diharapkan oleh orang yang sudah meninggal selain daripada memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala untuk yang sudah lebih dahulu menghadap Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang lebih bermanfaat bagi orang atau anggota keluarga kita yang sudah lebih dahulu menghadap Allah Subhanahu wa taala, itu memohonkan ampun untuk mereka. Maka kebetulan di bulan Rajab, bulan yang berkah, kita banyak-banyak memintakan dan memohonkan ampun untuk anggota keluarga kita, saudara-saudara kita, dan umat Islam lainnya yang telah terlebih dahulu menghadap Allah Subhanahu wa taala. Jadi adapun tema kita pada hari ini yaitu hakikat pertemuan dan perpisahan manusia itu ada 4. Jadi yang pertama, orang yang bertemu di dunia tetapi tidak pernah bertemu di akhirat. Ini yang pertama. Golongan yang pertama yaitu orang bertemu di dunia tetapi tidak akan pernah bertemu di akhirat. Siapa ini? Orang yang bertemu di dunia tetapi tidak akan pernah bertemu sama sekali lagi di akhirat. Inilah orang-orang kafir, orang-orang musyrik, dan orang-orang yang memiliki penyakit kemunafikan yang mengeluarkan dia dari agama Allah Subhanahu wa taala. Maka orang-orang seperti ini, kalaupun mereka bertemu, maka pertemuannya hanya sampai sebatas di dunia ini saja. Begitu mereka meninggal, kalau diberikan Allah umur mungkin 15 tahun, 20 tahun, 30 tahun, 50 tahun, sampai disitulah pertemuan mereka. Walaupun mereka mengatakan misalnya bahwa mereka saling mencintai, antara ayah dan anak, antara suami dan istri, antara anak ke orang tua, tetapi pertemuan mereka hanya sebatas di dunia ini saja, dan nanti di hari akhirat mereka tidak mengharapkan pertemuan lagi dengan anggota keluarganya. Inilah kondisi orang-orang kafir dan orang-orang musyrik, dan juga orang-orang yang punya penyakit kemunafikan di dalam hatinya yang mengeluarkan dia dari agama Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang ini bertemu hanya sebatas di dunia ini saja. Mana dalilnya? Nah, disampaikan
di dalam surah Al-Ma'arij. Kalau mau nyatat silahkan. Di dalam surah Al-Ma'arij, surah ke-70, ayat 11 sampai 14. Allah sampaikan di dalam ayat tersebut, yawaddul mujrimu law yaftadi min azabi yawma idzin bibani wa sahibatihi wa ahihi wa fasilatil lati tuwih wa man fil ardi summa yujib. Jadi di dalam surah Al-Ma'arij, surah ke-70 ayat 11 sampai 14, Allah sampaikan di dalam surah tersebut, yawaddul mujrimu law yaftadi min azabi yawma idzin bibani. Ahlan wa sahlan di hudurikum. Yang baru datang, Fadl, silakan. Ya. Jadi di dalam surah Al-Ma'arij ayat 11 Allah sampaikan, sedang mereka pada hari itu saling memandang. Siapa yang saling memandang pada hari itu di hari akhirat kelak? Itulah orang-orang kafir. Orang kafir ingin kalau sekiranya dia dapat menebus dirinya dari azab hari itu dengan anak-anak. Kenapa begitu jauh sekali rahmati Allah? Karena begitu di hari akhirat azab neraka ditampakkan di depan mata. Allah buka hijab yang menutup neraka dan surga selama ini, sehingga nampaklah neraka itu di depan mata. Sehingga begitu orang-orang kafir melihat azab neraka yang begitu dahsyat luar biasa, mereka mengatakan, yawaddul mujrimu law yaftadi min azabi yauma idzin bibani. Yaitu orang kafir ingin kalau sekiranya dia dapat menebus dirinya dari azab hari itu dengan anak-anaknya. Bayangkan jemaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana mungkin ada orang tua yang dia merelakan anaknya untuk diazab oleh Allah daripada dirinya untuk merasakan azab neraka jahanam. Kenapa sampai orang-orang kafir itu lebih memilih anak-anaknya untuk diazab oleh Allah Subhanahu wa taala? Karena mereka sudah melihat azab neraka yang sangat luar biasa itu. Itulah kenapa orang-orang kafir dan orang-orang muslim di hari akhirat kelak, mereka tidak ingin lagi berjumpa dengan anak-anaknya, tidak ingin berjumpa dengan istrinya, tidak ingin berjumpa dengan orang-orang sahabat-sahabat dulu yang sering membela dia di dunia ini. Jadi pertemuan mereka hanya sebatas di dunia ini saja. Ketika di hari akhirat, mereka tidak akan lagi saling memperdulikan antara satu dengan yang lain. Kenapa? Karena mereka telah melihat azab neraka yang sangat luar biasa. Itulah yang Allah sampaikan dalam surah An-Nur ayat 36. Yakhafuna yauman tataqallabu fihal qulubu wal absar. Jadi mereka takut pada satu hari yang membuat hati dan penglihatan akan bergoncang. Setelah di hari akhirat begitu neraka ditampakkan oleh Allah, penglihatan dan hati akan menjadi goncang. Begitulah keadaan orang-orang kafir di hari akhirat. Kemudian dalam ayat berikutnya, wa sahibatihi wa ahi. Kemudian dikatakan dan istri-istrinya dan saudaranya. Jadi orang-orang kafir itu kalau di akhirat mengatakan, ini anakku ya Allah, ini istriku, wa sahibatihi, dan ini sanak keluargaku, teman-temanku ketika dulu berada di dunia. Wa fasilatil lati tuwih, dan kaum pemiliknya dulu yang melindungi dia di dunia. Dulu waktu di dunia hebat betul mereka, ada senantiasa yang melindungi backing segala macam, itu di dunia. Tetapi di hari akhirat mereka mengatakan, ini anakku ya Allah, ini istriku, ini keluargaku, ini dulu teman-teman yang dulu membela aku di dunia. Kenapa kata mereka? Wa mafil ardi jami'an summa yunji. Dan orang-orang di atas bumi seluruhnya kemudian mengharapkan tebusan itu dapat menyelamatkan dari azabnya Allah. Ini anakku, ini istriku, ini keluargaku, ini sahabat-sahabatku dulu di dunia. Azab mereka ya Allah, siksa mereka, tetapi selamatkan aku dari azab neraka. Inilah kondisi yang pertama, yaitu orang-orang yang bertemu di dunia tetapi tidak akan pernah bertemu. Kenapa
Kenapa sampai orang-orang kafir itu sampai sanggup merelakan anak, istri, keluarga dan teman-teman dari dulu di dunia untuk diazab oleh Allah asal Allah menyelamatkan dirinya? Kalau kita di dunia ini mengatakan genting itu membuat kita lupa akan segala. Begitu kondisi dalam keadaan genting dan darurat, maka kita akan lebih sibuk menyelamatkan diri kita. Contoh sederhana mungkin kalau terjadi gempa, ya, tentu yang kita selamatkan karena saking dahsyatnya gempa itu, tentu kita menyelamatkan diri kita dulu, sehingga kita lupa dengan anak dan istri kita. Pernah kita melihat gempa di Jogja, gempa di Padang, itu teman bercerita waktu gempa di Padang yang begitu dahsyat itu, ada orang yang keluar dari kamar mandi itu dalam keadaan masih memakai sabun, masih badannya bersabun-sabun. Ada yang hanya memakai kain basahan. Kenapa? Genting itu membuat kita lupa dengan segala. Begitu juga dengan orang kafir di hari akhirat. Karena begitu dahsyatnya keadaan pada hari itu, sehingga mereka membuat diri mereka lupakan segala. Dan mereka lebih merelakan anak dan istri mereka untuk dihadap Allah asalkan Allah menyelamatkan diri mereka. Jadi seromantis apapun orang-orang kafir di dunia ini, walaupun mereka saling memberikan bunga dan coklat, saling menyatakan cinta, walaupun mereka mati dalam keadaan berpegangan tangan, bahkan berpelukan dalam keadaan meninggal, tetapi pertemuan mereka itu hanya sebatas sampai di situ saja. Walaupun mereka mengatakan misalnya, sesungguhnya ayah dan orang tua kita sedang tersenyum kepada kita, itu hanya bayaran mereka sendiri. Pada hakikatnya pertemuan itu hanya sebatas itu saja. Jadi kalau ada orang-orang di antara mereka yang Allah karuniakan anak, kemudian anak itu berumur sampai 15 tahun saja, maka pertemuan itu sampai di situ saja. Kalau di hari akhirat mereka tidak ingin saling bertemu, nah karena keangkaran dan keangkaran mereka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita tidak termasuk pada golongan yang pertama, yaitu orang yang bertemu di dunia tapi tidak bertemu. Allah sampaikan dalam surah Al-Ma'arij surah ke-70 ayat 11 sampai 12. Kemudian yang kedua jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu orang yang tidak pernah bertemu di dunia tetapi bertemu di akhirat. Nah, juga ada marsua di dunia, tapi marsua di akhirat. Siapa mereka itu? Sampaikan oleh Allah, mereka para pecinta Nabi, mereka pecinta Rasul, dan orang-orang yang jujur di dalam cinta mereka kepada Rasul. Walaupun mata kita tidak pernah melihat wujud asli Nabi dan Rasulullah, tetapi sesungguhnya kalau kita taat kepada Nabi, kita taat kepada Rasul, maka pasti kita akan dipertemukan dengan baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, walaupun kita tidak pernah bertemu di dunia. Kemudian orang-orang yang cinta kepada kebenaran, kemudian orang-orang yang mati syahid, dan orang-orang yang soleh. Walaupun dulunya mereka tidak pernah bertemu di dunia, tapi insya Allah di hari akhirat semuanya akan dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang-orang soleh terdahulu banyak. Ada Imam Syafi'i, Imam Maliki, Bukhari, Muslim, dan para ulama-ulama dan orang-orang soleh terdahulu yang telah berlalu dari kita, semuanya nanti akan dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena mereka sama-sama beriman. Itulah yang Allah sampaikan di dalam ayat ini, yaitu di dalam surah An-Nisa ayat keempat. Dalam surah An-Nisa ayat keempat Allah sampaikan, wa may yuti'illaha war rasula fa ulaika ma'al ladina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyina was-siddiqin was-syuhada was-sholihin wa hasuna ulaika rafiqa. Yang artinya jemaah sekalian, siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, mereka itu akan bersama-sama dengan orang-orang yang dianugerahi nikmat oleh Allah. Siapa orang-orang yang dianugerahi nikmat oleh Allah? Itulah para nabi, para siddiqin, dan orang-orang yang mati syahid, dan orang-orang soleh, dan mereka itulah teman yang sebaik-baiknya. Yang dimaksud dengan siddiqin di sini adalah orang-orang yang amat teguh kepercayaannya kepada Rasul,
Dan inilah orang-orang yang dinugerahi nikmat sebagaimana yang tersebut di dalam surah Al-Fatihah ayat 7. Jadi jemaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terkait dengan asbabun nuzul, sebab-sebab turunnya ayat dari surah An-Nisa ayat keempat, surah keempat ayat 69. Ada seorang sahabat bertanya, dijelaskan di dalam kitab Asbabun Nuzul tulisan Imam Asy'ari. Sebutkan di sana bahwa ada seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, kami pagi, siang, dan malam selalu merindukan. Kami selalu ingin melihat wajahmu. Tetapi ya Rasulullah, kami takut kalau nanti di hari akhirat kami tidak bisa berjumpa denganmu. Kenapa? Karena pasti tentunya derajat surgamu berbeda dengan kami. Maka kalau kami rindu bagaimana ini ya Rasulullah?" Maka Rasulullah terdiam sampai turun surah An-Nisa ayat 4 yang mengatakan bahwa kalau kita akan dipertemukan dengan orang-orang soleh, orang-orang siddiqin yang terdahulu, walaupun mungkin kita tidak pernah bertemu di dunia, tetapi insya Allah akan dipertemukan Allah di akhirat. Inilah kondisi keadaan yang kedua, yaitu bertemu di dunia, tidak pernah bertemu di dunia, tetapi insya Allah akan bertemu di akhirat kalau kita sama-sama beriman dengan para pendahulu kita. Jadi tidak usah khawatir, kita nanti kan bertemu dengan Rasulullah, berjumpa dengan para nabi, orang-orang soleh seperti kita. Walaupun mungkin di dunia ini kita tidak pernah melihat wajah Rasulullah SAW. Maka tidak ada hari yang paling menyedihkan bagi para sahabat kecuali di mana saat Rasulullah SAW pergi meninggalkan dunia ini. Itulah hari paling menyedihkan bagi para sahabat. Sampai-sampai seolah-olah tangan mereka tidak mau lepas dari makam Rasulullah SAW. Tidak ada hari yang lebih sedih bagi mereka melainkan di saat kepergian Rasulullah SAW. Tetapi kalau kita mau beriman, tunduk dan patuh terhadap segala apa yang disampaikan oleh Allah dan Rasulnya, insya Allah, walaupun kita tidak pernah bertemu di dunia, tidak pernah melihat wajahnya yang mulia, tapi insya Allah di akhirat kelak akan dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala selama kita tidak mengadakan perkara-perkara yang tidak pernah dicontohkan oleh Allah dan Rasul. Dalam hadisnya Rasulullah SAW mengatakan, "Man amila amalan falaysa minna fahuwa radd." Maka siapa yang beramal dengan satu amal yang tidak pernah kami contohkan, maka amalan itu akan ditolak. Jadi itulah pentingnya kita belajar berilmu sebelum beramal. Karena kalau kita beramal tanpa ilmu, ternyata nanti amal itu sia-sia. Kenapa? Karena tertolak, tidak cukup rukun dan syarat, tidak memenuhi syarat. Jangan sampai kita sudah capek dan lelah di dunia ini beramal dan ternyata amal itu menjadi sia-sia dan tertolak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itulah kenapa kita harus senantiasa tidak pernah merasa cukup dengan amal kita. Jangan kita dengarkan bisikan setan yang setiap waktu mengatakan bahwa kita telah merasa cukup dengan amal kita. Dan kalau kita mendengarkan bisikan setan itu, justru nanti itu yang menjadikan penyesalan kita di akhirat. Dan ternyata amal-amal yang sudah kita lakukan di dunia ini ternyata belum cukup untuk memperoleh surganya Allah Subhanahu wa taala. Itulah kenapa dulu para sahabat Nabi yang mulia, kalau mereka dalam beramal itu mereka senantiasa merasa takut dan menangis. Kenapa para sahabat kalau dulu mereka beramal senantiasa merasa takut dan menangis? Takut kalau amalnya belum cukup untuk memperoleh surga Allah. Takut kalau amal mereka tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah kenapa mereka bersungguh-sungguh dalam beramal. Ya. Jadi luar biasa amal para sahabat itu. Mari kita lihat salah satu contoh. Salah satu contohnya adalah sahabat mulia Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf itu adalah salah satu sahabat yang paling kaya di antara sahabat lainnya. Abdurrahman bin Auf itu berdakwah bersama Nabi selama 23 tahun. 13 tahun di Makkah, 10 tahun di Madinah. Tidak pernah absen dalam setiap tahun Nabi. Bayangkan 23 tahun membersamai dakwah Rasulullah SAW. Kemudian Abdurrahman bin Auf tidak cukup sampai di sini. Bahkan Abdurrahman bin Auf itu selama 10 tahun di Madinah
dakwah Rasulullah SAW itu terjadi 79 kali peperangan. Dan di antara 79 kali peperangan itu 27 kali diantaranya itu langsung dipimpin oleh baginda Rasulullah SAW. Dan 79 kali peperangan itu kalau kita bagi berarti di dalam 1 bulan itu terjadi rata-rata 7 sampai 8 kali peperangan. Dan itu semua diikuti oleh Abdurrahman bin Auf. Bahkan amalnya Abdurrahman bin Auf tidak cukup sampai di situ. Bahkan sepeninggal Nabi Muhammad SAW, Abdurrahman bin Auf lah yang menanggung biaya nafkah hidup 9 istri Nabi Muhammad SAW. Abdurrahman bin Auf yang menanggung nafkahnya. Bahkan tidak cukup sampai di situ. Abdurrahman bin Auf itu bahkan menghajikan ke-9 dari istri Nabi Muhammad SAW setiap tahun dari kota Madinah menuju Makkah. Itu amalnya Abdurrahman bin Auf. Ada sebuah kisah yang menarik. Pernah satu ketika datang suatu rombongan kafilah dagang dari negeri Syam yang kira-kira disebutkan berjumlah sekitar 700 ekor unta atau kuda. Itu saking banyaknya rombongan dagang dari negeri Syam itu sampai membuat debu-debu di kota Madinah berterbang. Kemudian Aisyah bertanya, apa ini? Rombongan siapa ini? Kemudian sahabat menjawab, itu rombongan kafilah dagang Abdurrahman bin Auf. Maka Aisyah teringat dengan apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW. Maka Aisyah berkata, lakoda sadaqa Rasulullah. Maka sungguh benar apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW. Isqala, Rasul berkata, saya dahulu Abdurrahman bin Auf al-jannatu abwa, bahwa Abdurrahman bin Auf akan masuk surga dengan merangkak. Mendengar penyampaian dari Aisyah radhiyallahu anha ini, nangis Abdurrahman. Apa enggak nangis sama sekali rahmati Allah Subhanahu wa taala? Ya kan? Amalnya luar biasa. Dakwah 23 tahun, jihad 79 kali. Ditambah membebaskan budak 35.000 budak. Itu kira-kira kalau dikuruskan, kalau diperkirakan satu budak 1.000 dinar, maka uangnya kira-kira 350 miliar. Infak 450 miliar. Menanggung 9 biaya hidup istri-istri Nabi sepeninggal beliau. Bahkan menghajikan mereka setiap tahunnya. Itu Abdurrahman bin Auf masih masuk surga kata Nabi dengan jalan terangkat. Bagaimana dengan amal kita hari ini? Tentunya kita bertanya, apakah kita bisa seperti Abdurrahman bin Auf? Insyaallah pasti bisa. Kenapa? Karena Abdurrahman bin Auf adalah juga manusia biasa. Itu tergantung bagaimana kita memahami ayat-ayat dan perintah Allah Subhanahu wa taala. Semakin kita memahami ayat-ayat Allah, semakin kita termotivasi untuk beramal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala yang sungguh-sungguh. Itulah amalnya Abdurrahman bin Auf. Begitu juga dengan Abu Bakar. Abu Bakar juga sama. Abu Bakar itu disebutkan di dalam kitab hadis sahabat bahwa pakaian dari Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu itu adalah kain dilipat dua. Tidak dijahit, tidak diikat, kemudian dipotong untuk bagian kepala. Itulah yang membuat malaikat Jibril itu sampai geleng-geleng kepala melihat Abu Bakar Siddiq. Kemudian malaikat Jibril bertanya kepada Nabi Muhammad SAW. Kata malaikat Jibril, "Maja fa'ala Abu Bakar ya Rasulullah." Ada apa dengan Abu Bakar? Apa yang terjadi dengan Abu Bakar? Karena malaikat Jibril geleng-geleng kepala, heran-heran melihat keadaan Abu Bakar. Maka Nabi Muhammad menceritakan bahwa sesungguhnya Abu Bakar telah menginfakkan seluruh hartanya. Saat itulah Nabi Muhammad bertanya, "Wahai Abu Bakar, kalau engkau menginfakkan seluruh hartamu di jalan Allah, lalu apa yang engkau gunakan untuk menjaga keluargamu?" Maka Abu Bakar menjawab, "Kafa billahi wa rasul." Maka cukuplah Allah dan Rasul sebagai berjalan. Kemudian Abu Bakar menangis. Lalu malaikat Jibril berkata, "Ya Muhammad, wahai Nabi Muhammad, is'alhu." Tanyalah Abu Bakar, ar-radiya bima fa'ala. Apakah dia ridho dengan apa yang dia lakukan? Kemudian Abu Bakar menjawab, "Wa kaifa nardu ya Rasulullah bima yuhibbullah wa rasul." Bagaimana mungkin aku tidak ridho ya Allah dengan apa yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya? Lalu Abu Bakar menangis kembali. Kemudian malaikat Jibril kembali berkata, "Ya Muhammad, balik salami wa salamillah, fa inna qurbana habiban fil jannah." Wahai Muhammad, sampaikan kepada Abu Bakar, sesungguhnya Allah telah membangunkan untuknya rumah di surga. Bayangkan kalau dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mereka masih orang-orang yang dulu berada di dunia, tetapi mereka sudah punya istana di surga. Bagaimana dengan kita hari ini? Jangan-jangan kita hanya sibuk memikirkan bagaimana
sampai kita lupa dan tidak punya istana di surga. Maka marilah kita beramal dengan sungguh-sungguh. Kita taat kepada perintah syariat Allah Subhanahu wa taala. Itulah ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim itu bukan jalan yang mudah. Kita telah melihat bagaimana Rasulullah SAW meniti ihdinas siratal mustaqim. Bagaimana beliau berjuang, dimusuhi, dicaci, dimaki. Jadi tidak ada yang mudah. Memang dalam beramal itu sangat terasa berat. Kenapa berat Pak Ustaz? Hadiahnya surga. Surga Allah itu mahal. Kalau murah, kalau mudah, itu hadiahnya kipas angin atau kulkas 2 pintu. Itulah kenapa dalam beramal kebaikan itu sangat sulit terasa. Kenapa? Karena Allah jamin surga untuk kita. Allah ganti dengan surga. Maka kita harus bersungguh-sungguh dalam beramal. Kenapa? Karena surganya Allah itu mahal harganya. Abdurrahman bin Auf yang amalnya sudah luar biasa seperti itu, pasti masuk surga dengan jalan neraka. Luar biasa amalnya Abdurrahman bin Auf. Itulah kenapa mereka senantiasa merasa takut kalau amalnya tidak diterima, takut kalau amalnya tidak cukup untuk memperoleh surga Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dengan Khadijah. Khadijah juga malaikat Jibril sampaikan pernah suatu ketika Nabi Muhammad sedang berada bersama malaikat Jibril. Kemudian malaikat Jibril berkata, "Ya Muhammad, itu Khadijah datang. Sampaikan kepadanya, balik salami wa salamillah. Sampaikan salam dariku dan salam dari Allah. Fa inna qad bana laha baitan fil jannah." Sesungguhnya Allah telah membangunkan rumah untuknya di surga. Khadijah itu mendapatkan yang sama seperti Abu Bakar. Karena pengorbanan yang luar biasa dalam menolong agama Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dikisahkan ketika Khadijah radhiyallahu anha itu wafat, bahkan kain kafannya tidak cukup untuk menutup badannya. Ditarik ke kaki nampak kepala, ditarik ke kepala nampak kaki. Sehingga malaikat Jibril membawa beberapa lembar kain kafan langsung dari surga untuk mengkafani Khadijah. Itulah hasil dari amal-amal mereka yang luar biasa. Kenapa mereka sampai sanggup beramal seperti itu? Karena kesadaran mereka terhadap memahami ayat-ayat dari Allah Subhanahu wa taala. Apakah kita bisa seperti itu? Pasti bisa. Kenapa? Karena mereka juga manusia biasa, sama seperti kita. Pertanyaannya tinggal satu, mau tidak kita beramal seperti mereka itu? Tentunya kita akan bisa beramal seperti itu dengan kesadaran dan pemahaman kita terhadap syariat Allah. Bagaimana kita memahaminya? Ngaji. Belajar terus belajar. Dan itulah mudah-mudahan kita bisa istiqomah di dalam ketaatan dan tentunya juga berkumpul dengan orang soleh seperti hari ini. Kemudian yang ketiga, jangan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kondisi yang ketiga yaitu orang-orang yang bertemu di dunia tetapi bermusuhan di akhirat. Bertemu di dunia tapi bermusuhan di akhirat. Siapa mereka itu? Ini adalah keluarga-keluarga muslim, beribadah kepada Allah, beriman kepada Allah, bertemu dalam keadaan Islam, tetapi tidak pernah saling mengingatkan dan memberi nasihat tentang hari berbangkit. Walaupun kita sama-sama umat Islam, sama-sama beriman di dunia ini, tetapi kalau kita tidak pernah mengingatkan tentang negeri akhirat, kemudian tidak pernah memberikan nasihat tentang surga dan neraka, gak pernah memberi nasihat tentang mana-mana yang baik dan mana-mana amal-amal yang buruk, maka orang-orang seperti ini, kata Allah, mereka bertemu di dunia tapi akan saling bermusuhan di akhirat. Seorang ayah yang tidak pernah mengingatkan anaknya agar anak wanitanya menutup aurat secara sempurna, maka orang seperti ini nanti di akhirat akan saling tuntut menuntut di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Seorang suami yang tidak pernah mengingatkan istrinya untuk senantiasa taat dan tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa taala, maka nanti mereka akan saling menuntut dia. Kenapa? Nah, pengen potong majori ini ibu toko gampang. Kenapa kau nggak pernah dulu memerintahkan saya sholat? Tidak pernah memerintahkan saya menutup aurat, beramal kebaikan. Maka orang-orang seperti ini, kata Allah, bertemu di dunia tetapi nanti akan menjadi bermusuhan untuk masih bertuhan. Begitu juga dengan kita sebagai orang tua. Kalau kita sebagai orang tua tidak pernah mengingatkan anak kita, membiarkan anak kita begitu saja dibawa laki-laki lain yang bukan mahramnya, tidak pernah kita ingatkan mereka, maka orang tua seperti ini juga akan saling tuntut menuntut di akhirat. Itulah kenapa pentingnya kita saling ingat mengingatkan. Masalah dia terima atau tidak itu urusan yang lain. Tugas kita menyampaikan. Kenapa seperti itu, Pak Ustaz? Agar kita punya hujah di hadapan Allah kelak. Bahwa ya Allah, sungguh telah aku sampaikan. Karena orang tua yang tidak pernah mengingatkan anaknya, ini nanti akan
akan saling seret menyeret. Inilah orang-orang yang bertemu di dunia tetapi bermusuhan di akhirat, sebagaimana Allah sebutkan di dalam surah Al-Zukhruf surah ke-43 ayat ke-63. Apa kata Allah di sana? Allah sampaikan, al-ahillau yauma idzin ba'duhum li ba'din aduun illal muttaqin. Bahwa teman-teman akrab pada hari itu sebagiannya menjadi musuh bagi sebagian yang lain kecuali orang-orang yang bertakwa. Jadi mula adong dongat tanah soro di pengajian orang berhalang ada tong antar kuat deh. Ada orang memang ya jauh hatinya dari ingin usaha menjemput hidayah dari Allah. Maka tugas kita lah yang hadir di sini, bagaimana mengantarkan hidayah sebaik mungkin kepada saudara-saudara kita itu. Itu tugas kita. Bagaimana kita mengantarkan hidayah sebaik mungkin kepada keluarga, saudara, anak, istri kita yang mereka belum mau tunduk dan patuh terhadap ihdinas siratal mustaqim, yaitu syariat Allah dan Rasul. Itu tugas kita. Makanya dakwah itu adalah kewajiban setiap umat Islam, bukan kewajiban ustaz. Ya, kewajiban setiap kita. Kenapa kita harus berdakwah? Dakwah itu artinya mengajak. Setiap ajakan kepada kebaikan itu dakwah. Ya, mesti harus Anda bergelar kiai, profesor, dan peneliti. Anda cukup mengetahui ilmunya, maka sampaikanlah mengajak kepada kebaikan. Alangkah ruginya nanti di hari akhirat orang yang tidak pernah mengajak kepada kebaikan. Maka kalau ada kajian, tidak ada salahnya kita bawa anak kita, istri kita, keluarga kita, teman-teman saudara kita. Kenapa? Karena inilah yang nanti akan menjadi hujah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala kelak. Laksana dengan teman tukun nabian. Ibu toho na jolo sudah di dunia. Dia apa nih? Dia yang asli nama adalah itu waktu sampai ko. Om akrab ni kamar doang na jolo di dunia. Om pesan lagi itu mau dia datang di Allah. Nama datang tapi iya. Kenapa deh kan kusuruh di Allah? Om masih marah-marah. Dulu kita bertemu akrab sama-sama umat Islam di dunia, sama-sama sholat, sama-sama. Tapi kita tidak pernah menyampaikan kebaikan, yaitu melakukan apa-apa. Orang-orang seperti ini karena Allah nanti bertemu di dunia, tetapi kan saling bermusuhan. Suami istri juga begitu. Seorang istri yang tidak pernah mengingatkan suaminya ketika suaminya mencari nafkah itu tidak pernah membawa rezeki yang tidak halal ke dalam rumahnya, maka istri seperti ini juga akan ditutup oleh suaminya di hari akhir. Jadi para ibu jangan lupa ingatkan bapak-bapak ya, kalau bisa sholat wajibnya di masjid. Kata Nabi SAW, as-salatu rajul fi baitihi ila maktubah. Sholatnya laki-laki itu adalah di rumahnya kecuali yang wajib. Kalau yang wajib di masjid, yang sunnah baru di rumah. Begitu Rasulullah SAW mencontohkan. Nabi sholat sunnah dulu di rumah, baru dia sholat wajib di masjid. Begitu Rasulullah SAW mencontohkan. Ya, jadi sholat sunnah luar biasa. Jadi selain amal-amal yang wajib yang kita lakukan, juga kita lakukan amal-amal sunnah. Aisyah radhiyallahu anha berkata, "Rakaat al-fajri khairun minad dunya wa ma fiha." 2 rakaat sholat sunnah fajar sebelum subuh itu lebih baik dari dunia dan seluruh isinya. Hadis riwayat Muslim. Jadi kalau kita sholat sunnah 2 rakaat sebelum subuh, itu berarti kita mendapatkan dunia dan seluruh isi-isi. Itu satu kali kita sholat sunnah fajar 2 rakaat sebelum subuh, kita mendapatkan seluruh dunia dan isi-isi. 10 kali kita sholat sunnah fajar 2 rakaat sebelum subuh, berarti kita mendapatkan 10 kali dunia dan seluruh isi-isi. Jadi kalau ditanya siapa orang terkaya di dunia ini, ya orang muslim lah ya. Tapi nanti dia hilang, nah sekarang gitu ya kan. Jangan sampai kita jadi muslim miskin di dunia, miskin pula di akhirat. Yang minimal kalau kita nggak kaya-kaya aman di dunia ini, jangan sampai kita miskin di akhirat. Kata Allah nanti di surga, dalam kitab Qasasul Anbiya diceritakan bahwa nanti di surga itu ada pohon. Yang besarnya pohon itu, satu batangnya itu baru selesai dikelilingi oleh manusia dengan kuda tercepat itu selama 70 tahun, baru selesai mengelilingi satu pohon. Dan ucapan mereka adalah subhanallah. Setiap mereka mengucapkan subhanallah, Allah tumbuhkan satu pohon di surga yang besar batangnya 70 tahun
baru selesai dikelilingi dengan kuda tercepat. Oleh karena itu mari kita ucapkan subhanallah. Satu pohon untuk bapak-bapak di surga. Saya dapat satu hutan. Kenapa begitu? Itu bagaimana dakwah. Makanya kalau mau berdakwah, kita ucapkan subhanallah sekali lagi. Subhanallah. Bapak-bapak 2 pohon di surga. Saya dapat 2 hutan. Itu baru 1 kali begitu. Bagaimana kalau selama 30 tahun kita mengucapkan seperti itu? Berapa luas lahan yang kita punya di akhirat kelak? Atau seluruh hidup kita? Kalah perusahaan Sinar Mas yang punya hektar cuma 5 juta hektar. Ya. Jadi orang terkaya nanti orang muslim yang melakukan 2 rakaat sholat sunnah pada subuh. Itu 2 rakaat sholat sunnah saja sudah seperti itu. Apalagi kalau kita sholat subuh. Itu yang Allah sampaikan. Aqimis sholata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajr. Inna qur'anal fajri kana mashhuda. Dan sesungguhnya sholat subuh itu kata Allah disaksikan oleh para malaikat. Bayangkan kalau bapak-bapak ini sholat subuh di masjid itu disaksikan dan didoakan para malaikat. Jadi kalau tadi kita sholat sunnah 2 rakaat sebelum subuh, sebelumnya dimulai dengan 2 rakaat sholat tahiyatul masjid, kemudian dilanjut dengan sholat subuh 2 rakaat, insya Allah berkah hidup kita sampai besok pagi kembali. Itulah luar biasanya kita menjadi seorang mukmin. Jadi nggak ada ruginya kita orang mukmin. Ya. Tapi ada orang di dunia ini dia kaya tapi miskin. Kaya duit 70 miliar tapi miskin. Bagaimana duit 70 miliar tapi miskin? Udah nggak boleh makan, cumi nggak boleh makan, garam nggak boleh makan. Duit 70 miliar. Makan nasi di blender, persis muntah kucing. Ya kan? Banyak uang tapi nggak bisa makan enak. Kaya tapi miskin. Jadi jangan sampai kita miskin di dunia, miskin pula deh. Minimal tadi kalau kita tidak kaya di dunia, tapi kita jangan sampai miskin di dunia. Jadi kita akan memperbanyak amal-amal sholat. Jadi kondisi yang ketiga tadi itu bahwa bertemu di dunia tetapi saling menuntut di akhirat. Maka jangan lupa teman sekalian, kemudian juga ibu, mari saling mengingatkan. Kalau si bapak lupa diingatkan, kalau si ibu lupa diingatkan, kalau si anak lupa diingatkan. Kewajiban orang tua memerintahkan istri dan anaknya untuk menutup aurat. Itu semuanya. Kalau semuanya lupa itu bahaya. Allah mengatakan bahwa Allah jamin surga untuk kita. Sekalian coba sekali. Allah jamin setiap umat Islam ini pasti akan masuk surga. Pasti kata Allah dan Rasulnya kita masuk surga. Tapi tidak ada jaminan bahwa kita tidak akan singgah di neraka. Ini masalah. Semua asal umat Islam beriman tidak menyembah Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala sampai akhir hayatnya, maka pasti Allah jamin surga untuknya. Tapi tidak ada jaminan bahwa kita akan terlebih dahulu singgah di neraka. Singgah dulu. Kita berharap mudah-mudahan jangan sampai kita singgah di neraka. Maunya langsunglah VIP menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah karena nanti kita nggak mau nikmatnya surga itu berkurang. Ya, surga itu tidak akan terasa nikmat kalau kita tidak melihat orang tua kita di sana, anak kita, istri kita. Nah, inilah nanti yang keempat yang Allah sampaikan. Kalau dalam kondisi keempat ini insya Allah luar biasa. Bagaimana kita berharap adalah kondisi yang nomor 4, bukan yang nomor 1, 2, dan 3. Ya, kalau yang nomor 2 tadi bertemu dia tapi tak bertemu dia. Ini juga termasuk Nabi Muhammad dengan pamannya Abdul Muthalib. Walaupun mereka dulu saling beriman di dunia, saling mencintai di dunia, tetapi Nabi Muhammad tidak akan pernah lagi bertemu dengan pamannya. Begitu juga Abu Jahal dan Abu Lahab. Begitu juga Abu Lahab dengan istrinya Ummu Jamil. Itu mereka tidak akan pernah bertemu lagi. Kenapa? Karena kondisi tadi yang pertama. Mereka mengatakan ini anakku, ini istriku. Ambil mereka yang mau, ajak mereka, siksa mereka. Asalkan aku selamatkan aku dari azab neraka yang mereka. Ini kondisi 3 keadaan manusia di hari ini. Yang terakhir yang keempat, teman sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yaitu Allah sampaikan dalam surah At-Tur, surah ke-52 ayat ke-21 sampai ke-27. Dalam surah At-Tur itu Allah sampaikan, walladzina amanu wattaba'nahum dzurriyyatahum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum wama alatnahum min amalihim min sayyin kullu amrin bima kasabu. Yang artinya, dan orang-orang yang beriman dan yang anak cucu mereka mengikuti mereka dalam keimanan itu,
kami hubungkan anak cucu mereka dengan mereka, dan kami tiada mengurangi sedikit pun dari pahala amal mereka. Tiap-tiap manusia terikat dengan apa yang dikerjakan. Ini jaminan dari Allah, bahwa kalau anak cucu dan keturunan kita beriman sebagaimana berimannya ayah dan kakeknya, maka insya Allah orang dan keluarga seperti ini, kata Allah, nanti akan kami pertemukan mereka kembali di surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah pentingnya kita mendidik keluarga kita dengan amal-amal soleh tadi, dengan mereka paham terhadap ayat Allah dan perintah Rasul. Kenapa? Karena kita mau lagi bertemu di akhirat. Karena orang dunia, bagi seorang mukmin, pertemuan di dunia ini, ada itu orang mukmin itu berharap mereka bertemu selamanya, atau di dunia ini enggak berharap bertemu selama di dunia ini enggak. Karena apa? Dunia ini sifatnya sementara. Kalau orang mukmin tentunya bertemu berharap tidak hanya di dunia ini saja, tetapi nanti juga bertemu di hari akhirat. Beda dengan orang-orang kafir, secinta apapun mereka dengan anak keturunan mereka, mereka pertemuannya hanya sampai di dunia ini saja. Walaupun mereka ucapkan dengan cinta dan sebuah coklat, ya, seperti pada hari Valentine yang biasa dilakukan pada 14 Februari besok. Jadi kalau ada anak remaja kita yang mau merayakan seperti itu, tolong diarahkan. Jangan sampai mereka melakukan amal-amal yang tidak pernah dicontohkan oleh Allah dan Rasulnya. Itu bukanlah budaya dan bagian dari umat Islam. Kalau orang tua membiarkan begitu saja, ini nanti akan dituntut oleh anak kita di hari yang berkah. Kenapa kita tidak pernah mengingatkan mereka tentang sebuah kebaikan? Jangan sampai anak kita begitu. Jadi orang-orang beriman itu, kata Allah, akan dipertemukan dengan anak cucunya di hari akhirat kelak, dipertemukan kembali di surga karena sama-sama beriman, dan Allah tidak mengurangi segala nikmat dan pahalanya sedikit pun. Dan manusia terikat dengan apa yang dikerjakan. Artinya apa? Setiap manusia dibalas amalnya dengan sesuai dengan apa yang dia lakukan, tanpa Allah mengurangi dan menzalimi hamba. Kemudian di ayat berikutnya Allah mengatakan, wa amdadnahum bi fakihatin wa lahmin mimma yashtahun. Dan kami beri mereka tambahan dengan buah-buahan dan daging dari segala jenis yang mereka ingin. Jadi di surga nanti, selain kita dikumpulkan Allah kembali bersama dengan keluarga kita, Allah berikan kita karunia buah-buahan dan daging dari segala jenis yang kita ingin. Kalau di dunia ini, seberapa cinta pun seorang ayah dengan anaknya, seorang anak dengan ayahnya, seorang istri dengan seorang suaminya, tetapi bagaimanapun mereka kadang terpaksa harus berpisah. Kenapa? Karena seorang suami harus pergi mencari nafkah, seorang anak harus pergi kuliah jauh keluar kota. Jadi walaupun mereka saling mencinta, saling mengasihi, kadang-kadang pertemuan itu terbatas. Dikarenakan memang gak bisa, harus kuliah, harus mencari nafkah. Ya, kalau maunya kita sih setiap saat bersama keluarga dan anak-anak dan sebagainya, tapi gak bisa. Itulah pertemuan di dunia, singkat, terbatas. Tetapi berbeda nanti dengan pertemuan di akhirat. Kalau di surga nanti gak ada lagi perpisahan. Gak perlu lagi seorang ayah berpisah dengan anaknya, seorang suami berpisah dengan istrinya. Kenapa? Karena Allah sediakan semua bagi kita. Gak perlu lagi cari nafkah. Ada semua apa yang kita inginkan di dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala, berupa daging dan buah-buahan. Kemudian di ayat berikutnya, yatanazawuna fiha ka'san la laqwan fiha wa la ta'sima. Bahwa di dalam surga itu mereka saling memperebutkan piala yang gelasnya berisi, yang isinya tidak menimbulkan kata-kata yang tidak berfaedah dan tidak pula perbuatan dosa. Jadi dalam surga itu tidak ada perbuatan dan perkataan yang sia-sia seperti di dunia ini. Semuanya adalah kebaikan dan kebaikan, doa dan ucapan selamat. Itulah kenapa kalau nanti kita masuk surga, apa kata malaikat di pintu surga menyambut kita umat Islam? Kata malaikat dalam surah Ar-Ra'd, salamun alaikum bima sabartum. Ini ucapan malaikat menyambut kita di pintu surga. Keselamatan kepada kalian atas kesabaran kalian. Jadi kita masuk surga karena kesabaran kita. Apa itu? Sabar dalam taat, sabar tidak bermaksiat, sabar menjalankan sholat, sabar tunduk kepada perintah Allah. Dan kesabaran-kesabaran inilah yang mengantarkan kita kepada surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah kenapa ucapan malaikat di dalam pintu surga. Di depan pintu surga mereka mengatakan, salamun alaikum bima sabartum. Keselamatan kepada kalian karena kesabaran. Kemudian di ayat berikutnya, wa yatufu alaihim gilmanun lahum ka'annahum lu'lu'un maknun. Kemudian dikatakan bagi mereka bahwa sesungguhnya di dalamnya ada gelas-gelas yang terbuat
dan pelayan-pelayan muda yang mereka itu seperti lu'lu'un maknun, mereka seperti mutiara yang bertebaran. Jadi di surga nanti kita nggak perlu bersusah payah, karena nanti di sana pelayan-pelayan sangat mudah dan sangat indah dipandang mata, seperti mutiara yang bertaburan. Kalau kita melihat di dunia ini mungkin ada yang melayani kita wangi, rapi, cantik, ganteng, luar biasa. Tentu kita senang kalau orang-orang seperti ini melayani kita. Itu baru di dunia. Bagaimana nanti kalau di surga Allah Subhanahu wa ta'ala diberikan kita pelayan-pelayan yang bisa sangat mudah, seolah-olah kata Allah mereka seperti lu'lu'un maknun, mereka seperti mutiara yang bertaburan. Kemudian waqbala ba'duhum ala ba'din yatasa'alun, kemudian di dalam surga antara keluarga mereka yatasa'alun, mereka saling bertanya. Jadi nanti di surga mereka saling bertanya. Jadi di surga nanti saling berhadapan-hadapan. Sama seperti kita di dunia ini. Kalau datang keluarga kita berkunjung ke rumah, tentu kita saling berhadapan. Kemudian apa yang kita siapkan? Kita siapkan hidangan. Di surga juga nanti sama. Kita bertemu dengan anak istri dan cucu kita semuanya, anak keturunan kita. Kemudian lalu kita saling bertanya tentang keadaan kita dan kabar kita. Lalu kita menghidangkan berbagai macam makanan di hadapan kita dengan pelayan-pelayan yang mudah seperti mutiara yang bertaburan. Seperti itulah juga ada kita nanti persis di surga. Kemudian qalu inna kunna qabla fi ahdina musfiqin. Allah sampaikan, kemudian mereka berkata, sesungguhnya kami dahulu sewaktu berada di tengah-tengah keluarga kami merasa takut akan diazab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena mereka merasa takut akan diazab Allah, makanya mereka mau tunduk dan patuh terhadap perintah Allah. Saling bertanya, bagaimana kabar? Kok sudah sampai di sini? Gimana kok sampai ke sini? Anaknya kan menjawab, saya mengikuti jejak ayah dan ibu, sebagaimana berimannya ayah dan ibu. Maka mereka sampai sama-sama di surga yang Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau anak cucu kita juga beriman sebagaimana kita, insya Allah akan ada perhatian kita di surga. Kemudian dalam ayat berikutnya Allah mengatakan, famanallahu alaina wa waqana adzabas. Maka Allah memberikan karunia kepada kami dan memelihara kami dari azab neraka. Maka aman bersama seluruh anak keturunan. Alangkah sedihnya kita kalau ada suami ternyata istrinya dicari berada di surga. Alangkah sedihnya orang tua kalau dicari ternyata anaknya tidak ada di surga. Alangkah sedihnya anak ternyata kalau dia di surga tidak ada orang tuanya. Dan kita nggak mau nikmat seperti ini yang kita dapatkan di surga. Tapi kita berharap anak keturunan kita Allah kumpulkan bersama kita dengan kita di surga. Itulah pentingnya kita saling tadi ingat mengingatkan. Jangan lupa. Sampai kapan kita mengingatkan? Sampai Allah memanggil kita untuk pulang. Sampai disitulah kita baru berhenti untuk nasihat-nasihat. Jadi bahwa memang di rumah tangga anak teh, tapi memang anggo tidak berada pada jalan yang benar, kewajiban kita mengingatkan mereka. Pulang dia walaupun rumah tangga, kalau mereka salah jalan, sampaikan kebaikan, ingatkan mereka agar nanti kita juga tetap dipertemukan dengan anak cucu keturunan kita. Ya kan? Begitu. Jadi inilah yang diinginkan oleh seorang mukmin. Inilah yang disebutkan oleh Barra bin Azib. Ya, sampaikan oleh Barra bin Azib. Apa kata Barra bin Azib? Diriwayatkan oleh Barra bin Azib bahwa nanti ucapan orang-orang yang di dalam kubur itu yang sudah dahulu mendahului kita, atau keluarga-keluarga kita yang sudah mendahului kita, apa ucapan mereka? Kalau mereka adalah orang-orang beriman dan kita juga termasuk orang-orang beriman, apa kata ucapan mereka? Kata mereka, ya Allah, akhirnya, ya Allah, segerakan hari kiamat. Kenapa? Karena mereka sudah sabar untuk bertemu kembali dengan keluarga. Itu kalau si mayit dan keluarga yang ditinggalkan dalam keadaan beriman dan mereka memperoleh surga yang Allah janjikan. Maka si mayit akan berkata, ya Allah, akhirnya, kapan segera ditegakkan hari kiamat? Mereka ingin cepat hari kiamat itu segera. Kenapa? Sudah nggak sabar mengumpul dengan keluarga kembali. Tapi kalau dia tidak beriman, mereka orang-orang kafir akan berkata, ya Allah, la tuqimisa, jangan tegakkan hari kiamat. Sudahlah aku disiksa di kubur ini, bagaimana nanti aku juga akan azab neraka sahabat yang berkata. Mereka tak ingin hari kiamat segera ditegakkan.
Tapi kalau si mayit yang lebih dahulu meninggalkan kita itu beriman, mereka akan berkata kepada Allah, ya Allah, akhirnya ya Allah, segerakan hari kiamat supaya kami kembali berkumpul bersama keluarga kami, itu orang yang beriman. Kita tidak sabar. Kalau yang meninggal itu adalah orang tua kita, mereka sudah tidak sabar berkumpul dengan kita. Kalau yang meninggal pendahulu kita itu adalah anak keturunan kita, dan kalau mereka beriman, mereka juga sudah tidak sabar untuk kembali berkumpul dengan kita. Maka bagi seorang mukmin bahwa negeri akhirat adalah menjadi tujuan. Dunia ini hanya sementara dan hanya sebentar saja. Mungkin bisa jadi kita hari ini masih berkumpul di sini. Kita nggak tahu. Dan betapa sering kita melihat, tadi kita masih mau duduk bersama. Ternyata nggak berapa lama kemudian ternyata Allah panggil lebih dahulu menghadap kita. Jadi mumpung masih Allah berikan usia, jangan disia-siakan. Mari kita beramal sebaik mungkin. Inilah makna ayat yang Allah sampaikan. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Orang-orang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari neraka yang membakar, azab neraka yang membakar. Alaiha malaikatun ghiladun syidadun. Dalam neraka itu ada malaikat yang sangat pedih dan sangat kejam. Dia tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan untuk dia lakukan. Yang bahan bakar neraka itu adalah dari manusia dan batu. Jadi tugas kita adalah menjaga diri dan keluarga kita dari azab neraka. Jadi mari kita gunakan harta kita gunakan ilmu kita gunakan potensi seluruh yang kita miliki untuk menjaga keluarga kita dari azab neraka Allah yang membakar. Apa gunanya uang yang banyak itu kalau ternyata uang itu tidak bisa menyelamatkan kita dari perbuatan manusia? Kalau ada sudah nampak muncul rasa ketertarikan lewat jenis, tanya apakah sudah mau menikah atau tidak. Daripada mereka terjatuh kepada kesalahan karena kita membiarkan. Ini tentunya kita akan diminta bertanggung jawab. Jadi apa harta itu disimpan-simpan? Pakai harta kita itu untuk melindungi, menjaga anak dan keturunan kita dari azab neraka yang membakar. Itulah gunanya harta kita itu, melindungi anak, istri dan keluarga kita dari azab neraka Allah yang membakar. Inilah misi kita di dalam beramal. Qu anfusakum wa ahlikum nar, sampai Allah memanggil kita. Dan mudah-mudahan nanti Allah kumpulkan kita kembali bersama Nabi Muhammad SAW, bersama para sahabat-sahabat ini, bersama para mujahid, orang-orang soleh, dan juga keluarga-keluarga kita yang nantinya kita sebagai kumpulan Allah bersama. Amin amin ya rabbal alamin. Untuk inilah penyampaian sedikit yang singkat 4 kondisi manusia di hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam penyampaian dan kekurangan. Fakir mohon ampun kepada Allah, dan kepada jemaah sekalian saya mohon maaf. Subhanakallahumma